Dialah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Ghayah wa Taqrib matan Abu Syuja, fikih praktis dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja Ahmad Ibn Husain Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Kita di pembahasan Kitabul Faraid wal Wasaya. Di pertemuan yang lalu sudah kita baca sebagai pendahuluan 3 ayat dalam surah An-Nisa yang terkait dengan faraid. Kita baca apa yang beliau katakan di sini terkait dengan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ya, dan kita akan juga dengarkan siapa yang tidak akan mendapatkan warisan dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Kata beliau rahimahullah, wal warithuna minar rijali asyarah, yang akan mendapatkan harta waris dan dari kalangan laki-laki itu ada 10 golongan. Ada 10 golongan. Itu kalau ada maka dia dapat warisan. Al-ibn, ini yang pertama, anak laki-laki. Ya, ini disebutkan pertama karena inilah yang nanti akan disebutkan bisa mewarisi dengan ta'sib. Jika dia tidak punya ahli waris, ini yang meninggal, sudah tidak punya ibu, tidak punya bapak. Jadi ada bapak meninggalkan, tidak punya ibu, tidak punya bapak. Terus tidak punya istri lagi misalnya, meninggal. Ya, atau tidak punya suami lagi misalnya, meninggal. Maka nanti kan yang mewarisi siapa? Anak laki-laki. Itu bisa mewarisi nanti dengan ta'sib, yaitu bagian yang tidak ditakdirkan, tidak ada takarannya. Bisa mewarisi seluruh harta yang ada. Maka ini yang disebutkan pertama. Ini ahli waris, belum bagiannya ini. Baru ahli waris dari kalangan laki-laki. Pertama anak laki-laki. Wabnul ibn, ini yang kedua. Anak dari anak, maksudnya cucunya si mayat. Anaknya anak. Wa insafal, dan garis keturunan ke bawah. Maksudnya apa? Anaknya anak, anaknya lagi cucu, anaknya lagi anak ke bawah. Kalau siapa tahu ini orang tuanya panjang umurnya sehingga ada cucu, ada cicit. Iya, ke bawah. Pokoknya sampai ke bawah. Ya, kalau nanti tidak ada anak, berarti anaknya anak. Kalau tidak ada lagi, berarti anaknya ini anaknya. Kan begitu, ke bawah nanti, ke bawah. Cuman masing-masing kan nanti ada namanya, ya, al-hajb. Ada namanya ditutupi warisannya. Cuma ini nih nanti yang berhak mendapatkan warisan. Anaknya anak dan ke bawah, segaris keturunannya. Wal abu wal jad wa in ala, bapaknya bapak ke atas. Bapaknya bapak ke atas. Walaupun nanti kalau ada bapak, ya kakek tertutup, kan begitu. Kakek tertutup. Sekarang ini cuman menyebutkan dulu, sebutkan ada kadang kasus. Ada seorang meninggal. Bapaknya juga sudah meninggal, tapi kakeknya masih hidup. Berarti kakeknya bisa mendapatkan warisan. Ini kan baru penyebutan sekali lagi yang akan mewarisi. Dari kalangan laki-laki. Kita tidak berbicara nanti bisa tertutup dengan yang lain. Bisa tertutup dengan yang lain. Jadi, bapak, kakek, wa'in Allah, dan segaris keturunan ke atas. Wal akh. Termasuk yang mewarisi adalah saudara laki-laki. Wabnul akh. Dan anaknya saudara laki-laki. Wa in tarakhoya. Walaupun nanti jauh. Maksudnya apa? Ya, anak saudara, anaknya saudara, anaknya lagi anaknya saudara. Tahu kan? Walaupun jauh. Iya, bisa saja kejadiannya. Dia meninggal, tidak ada saudaranya, tapi ada anaknya dari saudaranya. Maka itu juga bisa dapat
warisan. Walaupun kalau ada saudara, ya tertutup anaknya saudara. Kan begitu nanti. Tapi ini jadi berhak mendapat warisan. Wal'am. Paman dari pihak bapak. Paman dari jalur bapak. Wabnul am. Anaknya paman. Anaknya paman. Wa in taba'ada. Walaupun jauh. Maksudnya yang penting satu garis keturunan ke samping. Satu garis keturunan ke samping. Iya. Wazzauj. Demikian pula apa? Suami istri. Suami kalau di sini. Karena ini laki-lakinya. Suami, sudah kita baca kemarin. Suami dapat warisan. Wal maula al-mu'tik. Demikian pula al-maula al-mu'tik. Ya, tuan yang membebaskan budak. Jadi ada budak punya harta. Ada budak punya harta. Meninggal. Siapa ahli warisnya? Yang memerdekakannya. Ahli warisnya adalah yang memerdekakannya. Nanti ada hadisnya. Ya. Al-wala liman a'taqo. Liman a'taqo. Warisan itu bagi yang memerdekakan. Jadi kalau ada budak, terus budak ini dimerdekakan oleh seorang. Dia meninggal dalam keadaan dia punya harta. Maka siapa yang mendapatkan warisan dari hartanya? Yang memerdekakannya. Ini waktu ada zaman perbudakan. Wal warithat, ini 10 semuanya. Dari kalangan laki-laki. Saya ulangi, anaknya anak laki-laki, anaknya anak laki-laki. Dan ke bawah. Bapak, kakek ke atas. Saudara, anaknya saudara ke samping. Paman, anaknya paman juga ke samping. Cuman tadi ke samping dari anak. Kalau ini ke samping dari ayah, paman. Suami. Suami kemudian yang membebaskan budak. Wal warithatu minan nisa. Sementara yang mendapatkan warisan dari kalangan perempuan sab'un. Itu hanya 7. Jadi lebih sedikit daripada ahli waris dari laki-laki. Siapa itu? Al-bintu, putri, anak perempuan. Wa bintul ibn. Ya, anak perempuannya anak laki-laki. Tahu kan? Cucu perempuan. Cucu perempuan. Tadi kan ibnul ibn. Anak laki-lakinya dari anak laki-laki. Cucu laki-laki. Kalau ini cucu perempuan. Wal ibu. Wal jadda, ibunya ibu. Paham? Ibunya ibu. Apa itu berarti? Nenek. Iya, nenek. Ibu, nenek. Wal saudari perempuan. Wazzaujah, istri. Wal maulatul mu'tiqah. Wal maulatul mu'tiqah. Seorang perempuan yang membebaskan budak. Kalau tadi kan laki-laki yang membebaskan budak. Maka kalau budak itu meninggal punya harta, hartanya yang mewarisi adalah tuan laki-lakinya yang pernah memerdekakannya. Nah, kemudian demikian pula kalau ada seorang perempuan membebaskan budak. Kemudian budak itu adalah meninggal dan dia punya harta, maka yang mewarisinya siapa? Itu tadi yang perempuan yang memerdekakannya. Perempuan yang memerdekakannya. Inilah ahli waris dari kalangan laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita jumlah semuanya ada 17 golongan. Kalau kita jumlah berarti ada 17 golongan. Karena di laki-laki 10, kemudian perempuan 7. Ya, kalau karena perempuan ada 7. Jadi semuanya ada 10, ada 17 golongan. Setelah itu belum masuk. Mulai masuk rinci pembahasan. Karena dari 17 itu ada yang jatuh haknya, tidak dapat. Ada juga berkurang haknya. Dan ada juga selalu dapat, tidak pernah jatuh haknya dalam warisan. Sekarang rinci. Kata bol, man la yaskutu bihal. Ada ahli waris yang disebutkan tadi tidak pernah jatuh haknya apapun keadaannya. Jadi selalu dapat, cuman dia kadang kurang bagiannya nanti. Siapa itu? Az-zawjan, suami istri. Kalau meninggal suami, istri pasti dapat. Kan begitu? Kalau bukan 1/4, maka 1/8. Paham kan? Kan kalau ada anak atau tidak ada anak. Suami, kalau meninggal istrinya. Kalau bukan setengah, maka 1/4. Kan begitu kemarin yang kita baca di ayat. Kalau bukan setengah, maka dia dapat
4. Berarti tidak jatuh haknya. Walaupun kurang. Tapi tidak hilang haknya. Ini suami istri. Wal abuan. Masya Allah. Kedua orang tua. Kedua orang tua itu tidak pernah gugur haknya dalam keadaan apapun. Hanya saja ya kalau punya anak berkurang dibandingkan dengan yang tidak punya anak. Paham ya? Intinya dia tidak berkurang. Sudah kita lewat pembahasannya. Kedua orang tua. Kadang dia dapat 1/8, kadang dia dapat 1/6. Sudah lewat kan? Kadang 1/8, kadang 1/6, kadang 1/8. Dirinci kemarin yang di An-Nisa. Intinya orang tua tidak gugur dengan apa? Adanya anak, tidak. Cuman berkurang begitu saja. Beda kalau orang tua punya anak, kalau ini yang meninggal punya anak, terus dia punya orang tua. Atau ini yang meninggal tidak punya anak, terus dia punya orang tua. Hanya beda hak. Adapun gugur, tidak. Wa waladus sulbi, yang tidak pernah gugur apapun keadaannya adalah anak kandung. Anak kandung. Ini tidak pernah gugur. Tidak pernah gugur. Artinya, ini si yang meninggal ada orang tuanya. Bapak ibu. Anak tetap tidak gugur. Paham ya? Atau dia punya saudara, punya saudari. Anak tidak gugur. Paham kan? Atau dia punya anak. Anak tidak gugur. Jadi, ini seorang anak, kedudukannya dalam warisan apa? Tidak pernah gugur. Apapun keadaannya. Apapun keadaannya. Iya. Karena memang itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita baca kemarin di surah An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum. Allah wasiatkan kepada kalian anak kalian. Jadi anak tidak gugur. Apapun keadaannya. Kecuali nanti dia murtad atau beda agama yang kita akan sebutkan nanti setelahnya. Kita akan sebutkan nanti setelahnya. Kemudian kata beliau berikutnya lagi. Jadi ini selalu mewarisi. Ini 5 golongan ini selalu mewarisi. Tahu 5 golongan kan? Karena suami istri ini sudah 2. Kedua orang tua ini sudah 4. Kan jadinya. Terus anak ini 5. 5 golongan ini tidak akan gugur namanya dari pembagian warisan. Selalu muncul. Selalu apa? Muncul. Sekarang lawannya. Yang tidak akan pernah mewarisi. Kata beliau, man la yarid bihal. Ada golongan yang tidak akan pernah mendapatkan harta warisan bihal. Apapun keadaannya. Siapa itu? Al-abdu. Pertama budak. Bagaimanapun itu budak kedekatannya dengan tuannya, dia tidak mendapatkan warisan dari tuan. Wal mudabbar. Mudabbar budak juga. Cuman ini budak yang melarikan diri. Budak yang melarikan diri. Dia melarikan diri, akhirnya dia merdeka. Karena sudah melarikan diri dari tuannya. Walaupun dia merdeka, tidak dapat waris. Ummul walad. Ibunya anak. Cuma jangan sampai salah paham. Karena jangan sampai kita bilang ibunya anak maksudnya istri. Bukan. Ibunya anak sini adalah budak juga. Budak perempuan. Kan halal didatangi. Budak perempuan ini halal didatangi, halal digauli. Ketika dia punya anak dari tuannya namanya ummul walad. Paham gak ini? Nah ini sekarang, kan ini berarti kedudukannya ibunya ini anak. Kalau ini anak meninggal, ini ibunya mendapat warisan? Tidak. Paham ini? Padahal dia ibunya. Nah disinilah keadaan ada ibu tidak dapat warisan. Kapan? Ini, ummul walad. Kalau ibunya adalah budak. Karena budak tidak mendapat warisan. Budak tidak mendapatkan warisan. Nah, ini yang disalahpahami. Ummul walad. Ya, ini istilah untuk ibunya. Ya, si anak kan kalau secara agama ikut tuan. Karena nasab juga ikut tuannya. Dia merdeka. Tapi ibunya tetap budak. Ibunya tetap budak. Terus termasuk yang tidak mendapatkan warisan adalah al-mukatab. Al-mukatab ini budak juga. Cuman bedanya adalah dia menebus dirinya dari tuannya. Jadi akad dengan tuannya, saya mau bebaskan diriku. Ya, saya akan bekerja, tulis.
berapa harus saya tebus. Akhirnya dia sepakat dengan tuannya, itu namanya mukatab. Dia sepakat akad dengan tuannya, silakan kamu bekerja, kamu cicil dirimu. Nah, setiap bulan misalnya kamu bayar 100.000 selama 10 bulan. Misal contoh. Ini al-mukatab tidak mendapatkan warisan. Al-mukatab tidak mendapatkan warisan. Dan tuannya ini nanti mantan tuannya tidak mendapatkan juga warisan dari budaknya ini. Karena budak ini bukan budak yang dia merdekakan. Tapi dia merdekakan apa? Dirinya. Dia merdekakan dirinya. Terus bagaimana kalau tidak ada ahli warisnya? Ya, tunggu dulu sebetulnya dia punya anak. Setelah dia merdekakan dirinya. Kalau tidak ada sama sekali. Maka untuk dari kembali ke Baitul Mal. Kembali ke mana? Ke Baitul Al-Mal. Jadi al-mukatab. Terus termasuk yang tidak mendapatkan warisan adalah al-qatil. Ini nanti termasuk mawani al-irf. Penghalang dari warisan. Al-qatil. Pembunuh. Maksudnya ada orang. Kadang kejadian begitu. Ada orang durhaka sekali. Dia lihat orang tuanya punya banyak harta. Wah, bagus juga kalau meninggal cepat ini. Iya. Kalau meninggal cepat ini bagus ini. Karena langsung saya dapat. Sebagai ahli warisnya. Akhirnya dia bunuh orang tuanya. Ini haram mendapatkan warisan. Berdasarkan kaidah teori yang disampaikan oleh para ulama rahimahumullah taala, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi yuhkam bihirmanihi. Ya, siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukumi akan haramnya mendapatkan warisan itu, sesuatu itu. Dan berdasarkan hadis tentunya dari Nabi SAW, beliau bersabda, laisa lil qatil miras. Tidak ada bagi si pembunuh warisan. Tidak ada bagi si pembunuh warisan. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW, dari kaidah tadi sudah jelas. Ya, termasuk penghalang dari warisan adalah membunuh. Kemudian berikutnya, yang tidak akan mendapatkan warisan adalah wal murtad. Yang murtad. Seorang yang keluar dari agama yang dipegang oleh bapaknya, maka dia tidak mendapatkan warisan jika bapaknya meninggal. Tidak mendapatkan warisan. Yang terakhir adalah yang tidak mendapatkan warisan, yang ketujuh. Tujuh adalah ahlu millatain, ya, yang beda agama. Tadi kan murtad, kalau ini beda agama, ya, tidak mendapatkan warisan. Ini dua ini berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, la yarithul muslimul kafiro walal kafirul muslima. Seorang muslim tidak mewariskan harta kepada orang kafir. Tidak pula orang kafir mewariskan harta kepada orang muslim. Beda agama tidak saling mewarisi. Iya. Dan ini 7 ini disebut dengan satu istilah, yaitu mawani' al-irs. Penghalang warisan. Penghalang dari mendapatkan warisan. 7 ini. Budak yang masih dalam perbudakan. Budak yang melarikan diri. Ibunya. Ya, budak sebagai ibu dari anak, dari tuannya. Budak yang membayar dirinya. Pembunuh. Murtad. Beda agama. Pembunuh. Murtad. Beda agama. Apa bedanya murtad dengan beda agama? Kalau murtad Islam tadinya, kemudian keluar. Kalau beda agama, ya dia masuk Islam. Ya kan, masuk Islam. Kemudian misalnya orang tuanya masih tetap apa? Kafir. Atau sebaliknya, orang tuanya masuk Islam, anaknya masih kafir. Itu namanya nanti di beda agama. Ini 7 ini disebut dengan penghalang warisan. Penghalang dari mendapatkan warisan. Terus kata beliau berikutnya lagi, wa aqrabul asobah. Beliau langsung bahas tentang orang yang mewarisi dengan cara asobah. Asobah itu
disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, yaitu kullu man laisa lahu sahmun muqaddar. Siapa yang tidak punya bagian yang sudah ditentukan. Kan kita sudah baca ayat kan pekan lalu. Nah, ada golongan yang sudah ada jatahnya. Ada jatahnya. Seperti siapa yang kita sebutkan pekan lalu? Suami, istri, ada bagiannya. Orang tua, bapak, ibu, sudah ada bagiannya. Siapa lagi yang punya bagian? Apa? Anak kandung yang siapa? Yang perempuan. Kalau mereka banyak, itu bukan anak kandung toh. Saudara. Tidak ada bagiannya anak kandung. Tidak disebutkan anak kandung berapa bagiannya. Iya kan? Kalau dia tidak punya warisan, tidak punya ahli waris, baru disebutkan saudara. Paham kan? Saudara laki-laki, saudara perempuan. Baru ada bagiannya. Kalau anak kandung, tidak ada bagiannya kan disebutkan. Ketika tidak ada angkanya seperberapa, itu namanya al-asobah. Karena dia dapat sisa, banyak sedikit. Nah, misalnya dari harta. Ada orang tuanya, ada bapak, ada ibu. Iya kan? Terus ada anak. Bapak dapat orang tua dapat 1/8. Kan begitu kan? Misalnya, orang tua dapat 1/8. Terus, dia punya, ini yang meninggal adalah suami. Berarti ibu kalau ada anak dapat 1/8. Kan begitu kan? Iya kan? Jadi orang tua kasih dulu 1/8. Orang tuanya bapak. Kemudian istrinya bapak kasih juga 1/8. Kan dia dapatnya hanya 1/4 ke 1/8. Dikasih. Sisanya untuk siapa? Anaknya. Itu namanya asobah. Itu namanya apa? Asobah. Setelah dapat jatah-jatah yang seper kemarin. Itu untuk siapa? Itu namanya mewarisi dengan asobah. Yang tidak punya bagian yang ditentukan di ayat. Jadi yang di ayat itu kita harus tulis pisah. Siapa yang punya bagian? Ya kan? Kalau anak kan langsung dibilang. Lidzakari mithlul hadil unsayain. Kan cuma bilang begitu. Laki-laki mendapatkan 2 dari perempuan. Paham maksudnya ini? Itu namanya tidak punya bagian tertentu. Itu disebut oleh ulama dalam warisan adalah al-asobah. Ia mewarisi dengan cara apa? Asobah. Tidak punya bagian yang ditentukan. Itu disebut asobah. Siapa ini yang mewarisi dengan cara asobah? Kata beliau yang pertama adalah wa akrobul asobah. Dan yang paling dekat yang mendapatkan harta warisan dengan cara asobah, mewarisi dengan ta'asib, adalah al-ibn, anak laki-laki. Ketika anak laki-laki, ada bapaknya meninggal. Bapaknya punya istri. Nah, istrinya dapat. Ada angkanya. 1/8. Ya kan? Terus dia tidak punya orang tua. Itu yang tidak punya nenek, kakek nenek. Sudah meninggal juga. Sudah, untuk siapa? Anaknya, laki-laki. Untuk anaknya, laki-laki. Itu. Kalau tidak ada anak laki-laki, nanti lain lagi. Terus, tumal ab. Setelah itu bapak. Ini ada orang meninggal, kasus. Meninggal. Dia tidak punya anak, tidak punya istri. Tapi dia punya bapak. Bapak. Paham kan? Bapak. Tumal akli ab. Summa abuhu. Jadi tumal ab, kemudian tadi bapak. Summa abu. Kemudian bapaknya bapak. Siapa itu? Kakek. Iya kan? Tumal akh. Pakai summa ya, kemudian. Berurut itu, berurut. Bukan memilih. Berurut. Maksudnya sekarang, anaknya dulu yang dapat. Kalau tidak punya anak, berarti bapaknya dapat. Kalau tidak punya bapak, kakeknya. Paham ini kan? Sekarang, tidak punya bapak, tidak punya anak, tidak punya bapak, tidak punya kakek. Siapa? Paham pertanyaannya? Kata beliau, tummal akhli'ab. Sekarang yang mendapatkan, kalau Anda ada itu, kemudian yang dipilih adalah saudara sebapak. Paham ini? Tummal akhli'ab. Kemudian saudara yang
sebapak. Tahu saudara sebapak? Hah? Hah? Kenapa paman? Saudaranya. Tapi kan ada itu namanya saudara sebapak, ada saudara si ibu, ada si ibu sebapak. Apa maksudnya ini? Iya. Tidak harus poligami. Siapa meninggal. Iya kan, apa maksudnya? Nah. Jadi paham tak? Saudara lihat, saudara untuk bapak, saudara sebapak, wal Nah, ternyata ibu itu nanti, ibu itu akan mewarisi dengan sisa nanti kalau tidak ada semua itu. Jadi ketika sudah tidak ada anak, tidak ada ternyata bapak, tidak ada juga kakek, maka saudaranya, ternyata tidak ada juga saudaranya, dia anak satu-satu. Jadi, wah ini kasus langka ini. Tidak punya anak. Tidak punya juga istri. Ya kan, tidak punya istri. Dan ternyata bapaknya sudah tidak ada. Nah, kakeknya juga sudah tidak ada. Maka saudaranya. Tapi ternyata anak satu-satu. Tidak ada saudara. Siapa dapat? Setelahnya, wal ibu. Nah? Tahu kan? Setelah itu yang dapat siapa? Ibu. Jelas ini kan? Ibu dapat. Jadi ibu juga bisa mewarisi sisa. Tapi kalau tidak ada itu semua. Tidak ada itu semua tadi. Ibu. Tummal lil ab. Kemudian setelah itu lagi. Setelah ibu kemudian katanya. Kemudian saudara lil ab kembali lagi. Nah. Saudara untuk ab. Saudara abnya siapa ini? Kalau kita melihat saudara ak dari ibu. Paham nih? Saudara dibilang summal aku lil abi. Mirip tadi summal aku lil abi. Sama kan? Tapi tadi setelahnya siapa? Setelahnya bapak. Kalau ini setelahnya siapa? Ibu. Paham kan? Berarti saudara saudara sebapaknya ibu. Saudara sebapaknya ibu. Berarti ini makin jauh sekarang. Ke atas. Saudara sebapaknya ibu. Ini kalau tidak ada semua ini. Kalau tidak ada semua. Tumma kemudian ibnul akli lil ab. Nah, sekarang kita menurun. Tadi kan ke atas. Sekarang kita menurun. Tidak ada semua itu. Kita sudah periksa ke atas kan anak. Bapaknya bapak. Paham kan? Saudara. Kemudian ibu. Saudaranya ibu dari bapaknya. Saudaranya ibu dari bapak. Setelah itu turun. Ibnul ibn. Sekarang orang ini tidak ada anaknya. Sudah meninggal juga. Siapa mendapatkannya? Anaknya anak. Berarti apanya? Cucunya. Jadi turun ke cucunya. Tidak ada semua ahli waris. Hidup cucunya. Kalau dia hidup saja, no? Bapak meninggal, ibu meninggal, saudara tidak ada. Nah, anak juga sudah meninggal. Sisa anaknya anak. Cucu. Dia mewarisi. Iya. Setelah itu, dia bilang, summa ibnul akli ab. Itu dulu pertama. Anaknya saudara yang sebapak. Anaknya saudara yang sebapak. Itu pertama. Wal dan seibu. Sebapak, seibu. Paham maksudnya? Berarti satu bapak, satu ibu. Paham ini? Anaknya saudara, sebapak dan seibu. Anaknya saudara, sebapak, seibu. Bukan beda bapak, beda ibu. Paham kan? Seibu, sebapak. Dipahami ini? Saudara apa maksudnya kita? Saudara kandung. Anaknya saudara kandung. Anaknya saudara kandung. Summa ibnul lil ab. Kalau tidak ada juga itu, tidak ada saudara kandung, tidak ada saudara seibu sebapak, maka anaknya saudara yang sebapak. Itu sekarang. Anaknya
saudara, tapi yang sebapa. Nah, kan kadang orang punya anak, anaknya saudaranya kandung, ibu bapak sama. Ada juga apa? Anaknya saudara sebapa, tapi tidak seibu. Kasusnya itu, contohnya apa? Ada seorang bapak. Nah, seorang bapak. Dia saat melahirkan ini anak, meninggal ibunya. Akhirnya dia menikah. Dia akhirnya apa? Dia menikah. Setelah menikah dia punya juga apa? Anak dari istri yang kedua. Ini namanya saudara siapa? Saudara sebapa. Dipahami nih? Saudara sebapa. Beda ibu. Dibilang saudara sebapa beda ibu. Saudara seibu berarti beda bapak. Itu caranya. Saudara seibu sebapa kandung sama ibu sama bapak. Dipahami nih? Wah, repot ini yang masalahnya ini kalau warisan. Iya. Kita harus tahu semua saudara seibu sebapak. Iya. Alhamdulillah. Jadi ini aturannya. Kemudian kalau enggak ada. Enggak ada ini, enggak ada juga, enggak ada semuanya. Enggak ada anak. Enggak ada anaknya anak, enggak ada bapak, enggak ada bapaknya bapak, enggak ada saudara sebapak dan seibu. Kemudian saudara sebapak, enggak ada saudara seibu sebapak. Berarti begitu pertama tadi, enggak ada saudara seibu sebapak. Kemudian enggak ada saudara sebapak. Kemudian enggak ada anak dari saudara seibu sebapak. Kemudian enggak ada anak dari saudara sebapak. Siapa yang mewarisi? Enggak ada semua ini. Belum, masih ada lagi. Tumal am. Kemudian kembali lagi ke paman. Dah? Kan tadi kan berbicara ke atas, ke bawah. Kan begitu? Sekarang berbicara ke samping. Jadi paman itu kalau tidak ada semua itu dia bisa warisan. Bisa mendapatkan apa? Warisan. Jelas ini kan? Ala hada tertib. Belum ingatkan. Di atas susunan itu. Jadi kita harus begitu ya. Mulai dari pertama. Anak. Dah? Anak. Kemudian anaknya. Kemudian bapak. Kemudian bapaknya bapak. Dah? Iya. Bapak kemudian bapaknya bapak. Kemudian saudara seibu sebapak. Kemudian saudara sebapak. Begitu tadi itu ya. Saudara sebapak. Kemudian anaknya saudara sebapak seibu. Kemudian anaknya saudara yang sebapak. Kemudian kalau tidak ada semua ini, paman. Tidak ada semua tadi itu, tidak ada yang ke atas, sudah meninggal semua. Tidak ada juga yang ke bawah, sudah meninggal semua. Sisa yang ke samping. Siapa yang ke samping yang hidup? Paman. Bagaimana kalau paman sudah meninggal juga? Setelahnya lagi. Tumma benuh. Kemudian anaknya paman. Jadi paman juga sudah meninggal. Tapi ini paman punya anak. Nah, sudah dia lagi dapat. Iya, sudah anaknya paman. Apa berarti itu? Kalau kita bilang sepupu kemenakan. Anaknya paman kemenakan. Ya, anaknya paman apanya kita? Sepupu. Jadi di sepupu bisa juga menjadi ahli waris. Ya kan? Kalau tidak punya waris, ahli waris. Jadi bisa ke samping. Dia sudah ke atas tidak ada, ke bawah tidak ada, maka sekarang ke samping. Ahli waris itu ke samping. Paman. Anaknya paman. Bagaimana kalau tidak ada? Oh ini masalah. Tumma idza udimat al-asobat. Kemudian kalau tidak ada lagi sama sekali al-asobat. Tidak ada asobat tadi. Tidak ada anak. Tidak ada anaknya, tidak ada bapak, tidak ada bapaknya bapak, tidak ada saudara seibu sebapak, tidak ada saudara sebapak. Tidak ada anaknya saudara seibu sebapak, tidak ada anaknya saudara sebapak. Tidak ada paman, tidak ada anaknya paman. Siapa? Ini kalau ada lagi. Masa sekarang susah ada ini. Yang setelahnya ini susah ada masa sekarang. Tsumma idza udimatil asobat. Kalau tidak ada tadi itu asobat, fal maulal mu'tiq. Maka yang memerdekakan tadi kalau dia budak. Kalau dia budak. Nah, ini budak punya keturunan, kan begitu? Kalau tidak ada semua keturunannya juga, maka yang memerdekakan.
Kalau tidak ada, sekarang kita, misalnya di kita, tidak ada budak. Tidak ada mantan budak. Tapi sebetulnya ada. Tidak ada kan mantan budak kita? Tidak ada. Maka itu kalau ada. Kalau tidak ada. Jelas kan? Nah, nanti kalau tidak ada sama sekali siapa? Ada nanti ketentuannya. Ketentuannya kalau tidak ada semua. Pokoknya dia seperti satu-satunya. Sebatang kara. Katanya Bang Dul. Iya. Sebatang kara dia. Hanya satu-satunya di dunia ini. Tapi ini susah ya. Susah ini. Ini paling susah itu. Kasusnya. Tidak ada yang begitu mungkin orang ya. Yang sebatang kara. Tidak ada om. Tapi sebetulnya ada. Jadi kita sudah tahu kasusnya. Iya. Sudah tahu kasusnya. Setelah itu. Yang ada bagiannya. Kalau itu yang tidak punya bagian. Yang ditentukan. Kemudian wal furudul muqaddar. Fi kitabillahi ta'ala sittah. Masya Allah. Ini yang kita sudah baca di pertemuan yang lalu. Bagian yang sudah ditentukan dalam Al-Quran itu 6. Kalau kita melihat yang kita baca di 3 ayat. Yang pekan lalu. Maka bagian yang ditentukan itu ada 6 bagian. Apa itu? An-nisf. Setengah. Nah, ada dapat setengah. Seperti siapa? Siapa kemarin di antara yang antum ingat dapat setengah harta? Suami. Syaratnya apa? Tidak punya anak. Paham kan? Dia langsung dapat setengah. Warruba. Ada juga bagian yang disebutkan di Quran kemarin kita baca 1/4. Siapa dapat 1/4? Suami kalau punya anak. Kan begitu kan? Terus istri. Kalau suami tidak punya anak. Itu kan yang kita baca di Quran. Jadi itu penting sekali itu 3 ayat. Karena disebutkan yang punya bagian. Sisanya asobat. Wastumun. Ada 1/8. Seperti jatahnya siapa ini? 1/8. Istri kalau punya anak. Iya kan? Kalau punya anak. Demikian pula jatahnya siapa? Orang tua. Orang tua. Orang tua jatahnya ibu. Wastulusan. Ada juga yang mendapatkan 2/3. Siapa yang tuh ingat yang 2/3? Yang kita baca pekan lalu ayatnya. Kalau dia punya anak perempuan lebih dari 1. Paham? Atau saudari perempuan yang lebih dari 1. Kan begitu? Maka mereka dapat 1/3 dibagi. Di 2/3. Maka mereka mendapat 2/3. Wastulus. Di antara juga bagian yang sudah ditentukan di Quran adalah 1/3. Jatah siapa yang ingat 1/3? Apa yang ingat? Kalau ada yang meninggal hanya punya saudari. Kalau ada orang meninggal hanya punya saudari. Begitu ya? Itu yang disebutkan di ayat. Dia hanya punya saudari. Hanya punya 1 saudari. Atau 1 saudara. Begitu kemarin? Bisa baca ulang langsung. Suratnya. Wassudus. Yang terakhir bagian yang ditentukan di Quran kemarin adalah sudus 1/6. Kalau 1/6 ini punya orang tua. Jatahnya orang tua jika ia meninggal tidak punya anak. Maka orang tua dapat 1/6. Ini yang disebutkan di Quran. Sekarang akan disebutkan kembali. Siapa itu yang akan mendapatkan setengah? Dan siapa yang akan mendapatkan rubu? Yang kita coba ingat-ingat tadi. Yang kita itu hanya sekedar murojaah di ayat. Mengingat kembali di ayat. Sekarang beliau akan sebutkan. Ini ada yang punya. Kata beliau. Wan fanisfu. Maka setengah. Itu fardu khomsah. Itu jatahnya 5 golongan. Kata setengah ini. Jatahnya 5 golongan. Siapa itu? Al-bintu. Setengah itu jatahnya putri. Bintul ibn. Putrinya anak. Berarti apanya? Cucu perempuannya. Terus. Wal ukhtu minal ab wal Sudah kita bilang tadi. Ini setengah juga ini. Bisa juga menjadi jatahnya juga
saudari seibu sebapak. Saudari seibu sebapak. Saudara kandung, saudari kandung. Itu bisa dapat setengah. Wal minal abi. Demikian pula di antara yang bisa mendapatkan bagian setengah adalah saudari dari bapak, saudari sebapak. Demikian pula yang akan mendapatkan setengah adalah wazauj, suami. Kita sudah isyaratkan tadi, itu yang paling pertama kita isyaratkan. Suami itu juga punya jatah apa? Setengah, tapi ada syaratnya. Idalam yakun ma'ahu walad. Kapan? Kalau dia tidak punya anak. Kalau istri yang meninggal itu tidak punya anak. Inilah yang mendapatkan setengah. Golongannya 5 saja. Jadi kalau kita ditanya siapa-siapa yang punya hak setengah dari harta. Maka putri. Putrinya anak laki-laki. Bukan putrinya putri. Tapi putrinya anak laki-laki. Saudari. Seibu sebapak. Saudari sebapak. Suami. Suami. Ini dapat berapa? Ini yang memiliki jatah apa? Setengah. Terus. Warubu. Sementara yang memiliki jatah seperempat. Seperempat. Fardutnain. Kalau ini bagiannya 2 golongan. Yang akan mendapatkan seperempat itu dari ahli waris hanya ada 2 golongan dalam pembagian. Siapa itu? Zauj, suami. Wah, masuk lagi dia di sini. Kapan? Ma'al walad. Kalau si istri yang meninggal punya anak. Jadi suami dapat seperempat. Awaladil ibn. Demikian pula di antara yang mendapatkan seperempat adalah anaknya anak. Anak lakinya anak. Anak laki-lakinya anak. Berarti apanya itu? Cucu laki-lakinya. Cucu laki-lakinya. Ini juga dia dapat seperempat. Seperempat. Terus ini pakai apa? Pakai au atau pakai atau kan dia saling menutupi. Walizaujah awizaujat. Masya Allah. Demikian pula yang punya jatah seperempat adalah seorang istri. Atau istri-istri. Nah, bagi yang punya banyak istri. Iya. Jadi dia punya banyak istri, terus tidak punya anak semuanya. Istri pertama 0, istri kedua 0, istri ketiga 0, istri keempat 0. Pokoknya tidak punya anak. Punya banyak istri, tapi tidak punya anak. Dah? Contoh kasus ada. Biasa. Kalau terjadi, orang dia menikah. Cari anak, nikah lagi. Cari anak, nikah lagi. Cari anak, nikah lagi. Ternyata tidak ada semua. Meninggal. Maka istri-istrinya ini dapat berapa? Seperempat. Yang sudah disebutkan di Quran. Seperempat. Kalau tidak punya anak. Ya, kalau tidak punya anak. Makanya belum bilang, ma'adamil hajmi. Kalau tidak ada penutupnya. Maksudnya anaknya. Kalau tidak ada anak. Karena kalau ada anak, bergeser dia. Dari seperempat menjadi berapa? Yang setelahnya sebentar. Menjadi 1/8. Kata beliau, wastumun 1/8. Fardu zaujah. Itu bagiannya istri, seorang istri. Wazaujat atau banyak istri. Istri-istri. Ma'al walad. Kalau dia punya anak. Au waladil ibn. Atau anaknya anak. Apanya berarti? Anaknya sudah meninggal. Anaknya si mayat ini sudah meninggal. Tapi ini dia sebelum meninggal dia punya anak. Maka itu juga ternyata ke bawah dia. Menutup ke bawah. Jadi bukan kalau Quran kan bilang kalau dia punya anak maka pindah ke 1/8. Anak maksud sini adalah anak langsung. Setelah itu atau cucunya. Anaknya anak. Anaknya anak. Ini yang punya 1/8. Kalau 2/3. Kita sebutkan tadi. Wasulusan. 2/3. Punya siapa? Kata beliau fardu arba'ah. Kalau ini bagiannya 4 golongan. Bagiannya 4 golongan. Lil bintain.
ini kalau dia punya 2 putri. Kalau dia punya 2 putri, 2 orang anak perempuan, maka 2 anak perempuan ini kan kemarin bilang fauqah natain. Di atas 2, berarti mulai dari 2 ke atas. Kalau dia punya 2 putri, maka dapat 2/3. 2/3. Mereka bagi 2. 2/3 nanti bagi 2. Wali bintail eben. Demikian pula 2 putrinya anak laki-laki. 2 cucu perempuannya. Ini juga dapat berapa? 2/3. Dapat 2/3. Wal ukhtain minal ab wal Masya Allah. Iya. Wal ukhtain minal ab wal 2 putri. 2 saudari. Sebapak seibu. Saudari apa namanya nih? Saudari kandung. Tapi 2 nah? 2. 2 maka dia dapat 2/3. Wal ukhtain minal ab. Demikian pula apa ini? 2 saudari tapi sebapak. Jadi selalu itu yang lebih depan adalah seibu sebapak. Kemudian setelah itu sebapak. Sebapak. Kalau seibu tidak, kan dia dapat dari bapaknya yang sana. Ini yang sebapak. Sebapak. Kemudian watulus. Ini bagian yang ya sebelum terakhir, tulus. 1/3. Punya siapa ini? Ini fardut nain. Kalau 1/3, ini bagiannya 2 orang. Bagiannya 2 golongan. Apa itu? Fardul ini bagiannya ibu. Kan ibu bisa dapat 1/3. 1/3 dari harta. Dalam tuhjab. Jika dia tidak ditutupi dengan anak. Itu bagiannya ibu. Karena kalau dia ditutup oleh anak, maka tidak jadi seperberapa? Tidak jadi 1/3. Dia nanti beralih ke 1/6. Dan setelahnya beralih ke 1/6. Jadi ini untuk ibu jika tidak ditutupi, tidak ada anak. Wal itnain fasoida. Minal ikhwa wal akhwat. Min waladil Masya Allah. Demikian pula 2 ke atas dari saudara laki-laki dan saudari perempuan. 2 ke atas ya. Dari saudara laki-laki dan saudara atau saudari perempuan. Min waladil Dari anaknya ibu. Dari anaknya siapa? Anaknya ibu. Iya. Ada saudari, ada saudara, saudari, anaknya ibu. Saudara, saudari, anaknya ibu. Kan tadi kan yang duluan kan anak ibu bapak. Terus anaknya saudara seibu, saudara sebapak. Kemudian saudara sebapak. Saudaranya kalau seibu gimana? Nah ini dia. Dia nanti akan mendapatkan juga 1/3. Dia akan mendapatkan 1/3. Jika tidak tertutup ya. Jika tidak tertutup. Dia akan mendapatkan 1/3. Ini saudara laki-laki yang 2 ke atas. Saudari perempuan 2 ke atas. Dari anaknya ibu. Dari anaknya apa? Ibu. Berarti kita istilahkan apa ini? Saudara seibu. Saudara seibu. Dukurihim wa inasihim fihi sawa. Kata beliau, kalau ini jatahnya mereka ini, kan dia sudah lebih jauh lagi. Cuman seibu, tapi banyak. Dah banyak. Ada banyak saudara laki-laki, ada banyak saudari perempuan. Banyak. Maka mereka ini mendapatkan 1/3 terus bagi sama. Tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Berarti ini sedikit sekali mereka dapat. Karena sudah 1/3 terus mereka bagi-bagi. 1/3 itu kan sisa dari 2/3. Sisa dari 2/3. Kalau 1/6 untuk siapa? Ini yang paling terakhir. Ini yang paling terakhir yang kita baca dulu sekarang ini. Sebelum nanti pekan depan kita akan baca yang jatuh. Jadi bagian-bagian itu tadi nanti bisa jatuh. Bisa tidak jadi punya. Tidak dapat. Bisa tidak dapat. Ini baru disebutkan dulu, dibicarakan dulu secara umum bagiannya. Nanti bisa dia tertutupi. Bisa dia tertutupi. Terakhir, wasudus. Sementara yang mendapatkan 1/6, ini yang paling banyak. Ini banyak sekali yang dapat 1/6. Yang dapat 1/6. Iya. Siapa itu? Kata beliau, faddu sab'ah
kalau ini 1/6 ini bagiannya 7 golongan. 7 yang mendapatkan. Padahal tadi 1/3 ada 2. Ya kan? Ini 7, banyak sekali. Siapa itu? Lil ma'al walad. Ini untuk ibu kan, kalau ada anak. Kan kalau tidak ada anak, dia dapat berapa tadi? 1/berapa tadi? Kalau dia tidak ada anak? 1/3. Tapi kalau ada anak, malah dia akan turun bagiannya. Dari 1/3 dari harta menjadi 1/6, lebih sedikit. Kalau punya anak. Au waladil ibn, atau ada anaknya anak. Aul itnatain fasoida minal ikhwah wal akwat. Atau 2 ke atas dari saudara laki-laki dan saudari perempuan. Iya kan? Ini juga bisa mendapatkan apa? 1/6. Ya, 1/6. Aulil jaddah. Masya Allah. Karena kita dari tadi disebutkan dengan anak. Atau bapak. Bapaknya bapak. Kalau ibu, maksudnya ibunya ayah. Berarti nenek. Nenek dapat berapa? Di sini dia dapatnya. Nenek perempuan. Nenek perempuan ya. Ini gitu ya. Karena kita nenek semua. Iya. Laki-laki dan perempuan kita bilangnya apa? Nenek. Jadi terpaksa kita bilang nenek perempuan. Padahal nenek itu sudah perempuan. Iya. Cuma kita tidak ada yang bilang kakek. Iya. Semuanya nenek. Nah sekarang kalau nenek siapa? Berapa dapatnya? Ini dia, di sini dia jatahnya 1/6. Dia bilang lil jaddah. Untuk nenek, indah ada mil tapi nenek itu kalau tidak ada ibu. Makanya nenek itu tertutup kalau ada ibu. Sebagaimana kakek tertutup kalau ada bapak. Dipahami ini kan? Nah ini nenek akan mendapatkan 1/6 kalau tidak ada siapa? Ibu. Kalau tidak ada ibu. Terus wali bintil ibn. Ma'a binti sulb, Masya Allah. Demikian pula kata beliau, termasuk yang akan mendapatkan 1/6 adalah putrinya anak. Putrinya anak, berarti apa? Cucu? Cucu perempuan. Ma'a binti sulb. Ya. Kalau dia bersamaan dengan ya putri kandung. Jadi kalau ada putri kandung, paham kan? Maka putrinya anak laki-laki, kan ini seorang ibu punya putri. Terus punya cucu, juga perempuan. Punya cucu perempuan. Maka cucu perempuan ini mendapatkan 1/6. Kalau dia punya bibi. Ini yang mendapatkan 1/6. Berikutnya, yang mendapat 1/6 adalah walil ukhti minal ab. Masya Allah. Demikian pula di sini dapatnya. Karena tadi kita berbicara saudara. Saudara. Kemudian saudara sebapak ibu. Iya kan? Saudara sebapak seibu. Terus saudara sebapak. Kan begitu. Saudara seibu mana jatahnya? Kan tadi kan sudah saudara seibu sebapak. Terus saudara sebapak. Saudara seibu. Di sini masuknya 1/6. Dan ini 1/6 ini jatah terakhir. 1/6. Ternyata al-ukht minal ab. Saudari sebapak. Mal-ukht minal ab wal kalau berdampingan dengan saudari sebapak dan seibu, maka dapat 1/6. Jadi ada saudari seibu. Juga ada saudari sebapak seibu. Maka saudari seibu 1/6 saja. Dia dapat. Dia hanya mendapatkan apa? 1/6. Wa fardul ab ma'al waladi aw waladil ibn. Dan ini juga adalah bagiannya bapak kalau punya anak. Gitu? Bagiannya bapak. Bapak kalau punya, terus ada orang meninggal. Bapak dapat berapa? Kan begitu. Lihat, kalau punya anak. Kalau dia punya anak, maka ada berapa jatahnya bapak? 1/6. 1/6. Itu dia bagiannya. Wa awwaladil ibn. Atau nanti dia bersama dengan anaknya, anak laki-laki. Cucunya. Jadi bapak itu akan mendapatkan 1/6 kalau dia punya juga cucu. Tidak punya anak tapi dia punya cucu. Tetap dapat 1/6. Terus wa fardul jaddi ma'adamil ab.
Nah, perhatikan catatannya ini. Dan 1/6 ini adalah bagiannya kakek. Tapi kalau tidak ada bapak. Paham maksudnya? Ada orang meninggal. Bapaknya juga sudah meninggal. Sisa kakek. Maka kakeknya dapat berapa? Kakeknya dapat berapa? 1/6. Kakeknya dapat 1/6. Terus walil wahidi min waladil Masya Allah juga. Kemudian juga 1/6 ini untuk satu dari anaknya ibu. Nah, satu dari anaknya ibu. Paham ini? Berarti gimana maksudnya ini? Juga 1/6 ini katanya salah satu dari anaknya ibu. Maksudnya apa? Beda? Kalau dibilang anaknya ibu berarti beda bapak. Beda bapak. Tapi sama ibu. Paham maksudnya nih? Gimana kasusnya itu? Sama ibu beda bapak. Gimana itu? Mamanya menikah lagi. Dah? Ada seorang. Ya? Seorang. Anggaplah bercerai atau meninggal. Dah? Meninggal bapaknya. Atau bercerai ibu dan bapaknya. Ibunya menikah lagi. Dari menikahnya ini ibu punya anak. Paham ini? Nah, ternyata bisa mendapatkan kalau, tapi salah satu saja. Tidak mendapatkan semuanya. Dia bilang satu dari anaknya ibu. Dari anaknya ibu. Ini kalau tidak tertutup. Kan ini baru dikatakan jatah masing-masing. Jatah-jatahnya. Setelah itu nanti ada pembahasan setelahnya. Watas kutu. Dan akan hilang jatahnya. Nah, ini penting. Jadi setelah tadi ini mendapatkan setengah. Ini mendapatkan sekian. Nanti ada yang hilang dari harta warisannya. Nah, ini setelahnya. Setelahnya insya Allah kita baca di pertemuan yang akan datang. Adapun kalau kita bertanya dalil, dalilnya yang saya sudah baca duluan. Dalilnya itu kemarin yang ayat. Yang ayat di surat An-Nisa ayat berapa kemarin? 11, 12 dan 176 ayat terakhir. Ayat terakhir itu dalilnya. Ini cuma dirinci saja bagiannya. Kita adzan dulu, baru kita lihat pertanyaannya. Kita lihat sini beberapa pertanyaan. Ini ada pertanyaan mengenai istidraj. Istidraj perlalaian. Apakah orang yang masih sering bermaksiat, namun Allah mudahkan baginya untuk tetap menuntut ilmu, apakah itu termasuk istidraj? Iya, termasuk istidraj. Kalau ada orang bermaksiat tapi dimudahkan rezekinya, ya, itu termasuk istidraj. Rezekinya. Iya, kalau menuntut ilmu, apakah itu masuk atau tidak? Pada dasarnya masuk. Walaupun di hadis terkait dengan dunia. Menuntut ilmu kan bukan dunia. Menuntut ilmu itu adalah apa? Akhirat. Karena hadisnya adalah terkait dengan dunia. Seperti sabda Nabi SAW, idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya. Jadi adalah lafaz begitu. Idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbuhu fa inna ma huwa istidrajun. Kalau kamu melihat Allah memberi seorang hamba berupa dunia lagi. Apa yang diinginkan padahal dia di atas maksiat, ketahuilah itu perlalaian. Kalau kita melihat hadis ini, ada koid dunia, tidak masuk. Karena belajar bukan dunia. Bukan dunia, tapi ini apa?
din, ini agama, ini akhirat. Ini akhirat. Tapi bukan berarti kita bermudahan bermaksiat, kan saya penuntut ilmu. Nah, kita dikatakan oleh Nabi SAW, wa'atbi'i as-sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutkanlah dosa itu dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Akan menghapusnya. Iya. Kalau di hadis tadi yang diinginkan dengan istidrak, kalau lafaz nyatanya adalah minat dunia. Minat dunia. Berupa dunia yang dia cintai. Dia diberikan kemudahan dari dunia. Padahal dia ahli maksiat. Maka itu namanya istidrak. Makanya jangan tertipu dengan orang kafir diberi dunia. Ya, kenapa banyak sekali rezekinya? Padahal dia maksiat. Itu namanya istidrak. Perlalaian. Kemudian setelah itu Nabi baca ayat falamma nasau ma dzukiru. Ini juga mendukung apa yang kita katakan juga tadi, bahwa di sini tidak jadi masuk penuntut ilmu, orang yang rajin belajar, rajin sholat. Karena ayat ini Allah Subhanahu wa taala, Nabi baca ayat ini. Falamma nasau ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah faidahum mublisun. Tatkala mereka lupa apa yang diingatkan kepada mereka, lupa, tatkala mereka sudah lupa terhadap peringatan Allah, maka kami akan bukakan untuk dia pintu segala sesuatu. Makanya kita lihat orang yang futur makin luas rezekinya. Jadi jangan merasa aman itu. Iya. Ada orang futur, kalau kita melihat, wah futur kaya. Waktu dia rajin taklim, miskin. Pas-pasan. Dia tidak tahu kalau itu bagus. Karena memang ini Allah katakan, tatkala seorang itu lupa apa yang diingatkan kepadanya, maka kami bukakan untuknya segala sesuatu. Jadi terbuka apa-apa. Dibukakan segala sesuatu. Sampai kalau dia sudah berbahagia dengan apa yang diberikan kepadanya. Seperti Korun. Kan dia miskin tadinya. Dalam sejarah Korun miskin. Ya, setelah itu dia lalai, diberikan sesuatu padanya, dia lalai. Maka dibukakanlah untuknya segala sesuatu. Tatkala dia sudah lupa, maka kata Allah, kalau dia sudah berbahagia dengan yang dia punya, bima utu, dengan apa yang diberi, sudah berbahagia dengan apa yang diberi berupa dunia itu. Padahal dia maksiat. Akhadnahum baghtah. Maka kami akan ambil dia secara tiba-tiba. Lihat Korun. Tiba-tiba tenggelam dengan harta semuanya. Tidak ada bekasnya. Sampai sekarang kita cuma bilang harta karun. Itu dari situ. Harta yang tertanam. Harta yang tertanam. Ini bahayanya. Ini bahayanya. Dan kita tidak perlu tertipu dengan seperti itu. Itu namanya istidraj. Ada orang maksiat tapi rezekinya lancar. Itu namanya perlalaian. Itu namanya perlalaian. Apakah uang pensiun termasuk dalam harta warisan? Bagaimana dengan uang pensiun yang diterima per bulan? Apakah dilakukan pembagian harta warisan tiap bulannya? Ya, uang pensiun warisan dari orang tua. Warisan dari orang tua. Iya. Apakah dilakukan pembagian harta waris setiap bulannya? Ya boleh setiap bulannya. Iya, kalau diambil setiap bulan. Kalau diambil satu kali, langsung dibagi saja satu kali. Langsung dibagi saja satu kali. Kan warisan itu adalah apa yang ditinggalkan oleh orang tua. Itu dibilang warisan. Ya, semua yang ditinggalkan oleh orang tua itu namanya warisan saat dia meninggal. Kemudian berikutnya mohon nasihatnya Ustaz untuk kami yang telah ditinggal wafat keluarga tersayang. Agar tidak terlalu larut dalam kesedihan. Kata Nabi kita Muhammad SAW, lillahi ma'a'ta walillahi ma'akhoda wa kullu syai'in indahu bi ajalim musamma
Milik Allah lah apa yang dia beri. Kalau kita diberi itu punya Allah, bukan punya kita. Kita cuman dititipkan. Milik Allah apa yang dia beri kepada kita. Dan milik Allah lah apa yang dia ambil. Kalau ada dari kita yang diambil oleh Allah, itu punyanya. Itu punyanya. Iya. Dan segala sesuatu kata Nabi sudah ada ketentuannya. Sudah ada waktunya. Maka setelahnya kata Nabi, fal tasbir wal tahtasib. Maka hendaklah kamu bersabar dan mengharap pahala. Ini nasihat yang sangat bagus. Bersabar saja dan mengharapkanlah pahala dari musibah itu. Dari musibah itu yang menimpa kita. Bersabar, harapkan pahala. Dan bersabar itu saat goncangan pertama. Kalau kita diuji, kemudian kita berusaha bersabar, disitulah kita letak ujiannya. Nabi pernah lewat kepada seorang ibu, dia sedang menangis di sisi kuburan anaknya. Di sisi kuburan anaknya. Karena bersedih ditinggal mati oleh anaknya yang dia sayangi. Nabi menasihat kepadanya, sabar. Ya, cuman waktu itu dia tidak kenal kalau itu adalah Nabi. Namanya orang bersedih, dia tidak tahu kalau yang berucap kepadanya itu siapa. Kadang orang tidak sadar. Karena lagi sedih. Dia bilang, pergi dariku. Pergi dariku. Dan Nabi menasihatkan untuk bersabar. Tapi pergi dia, katakan pergi dariku. Kamu tidak ditimpa oleh apa yang menimpa saya. Kamu tidak ditimpa oleh apa yang menimpa saya. Setelah itu Nabi pergi, kan Nabi tidak bilang, saya ini Nabi, kamu harus dengar. Tidak. Ya, kan tugas kita hanya apa? Menasehati. Kalau orang tidak terima, alhamdulillah, itu kan masalah hidayah. Maka Nabi pergi darinya, setelah itu perempuan tadi itu dikasih tahu bahwa tadi itu Nabi. Tadi itu adalah Nabi. Setelah itu baru dia datang kepada Nabi SAW menceritakan kalau dia tidak tahu. Maka Nabi nasihatkan kepadanya, innamas sabru inda sadamatil ula. Sabar itu di goncangan pertama. Kalau kita kena musibah, sabar. Harapkan pahala dari musibah. Harapkan pahala dari musibah itu. Walaupun ini berat. Kalau orang tidak kena musibah, mudah ucapkan. Tapi yang kena musibah, kan begitu. Maka kita hanya bisa menasihati. Menasihati, ikhlaskan, semua itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Ustaz mau bertanya, apa hukumnya jika kita menukar kepada orang tua? Menukar kepada orang tua. Misalnya uang saya 50.000, tapi ternyata uang bapak tidak cukup 50.000. Uang kecilnya. Jadi saya bilang tidak apa-apa, sisanya kita ambil saja. Apakah ada unsur ribanya atau tidak? Tidak. Karena uang kita 50.000 itu punya bapak. Iya. Kita ya mau ambil 50.000 pun punyanya bapak. Diri kita punyanya bapak. Ya, kamu, kata Nabi, anta wa maluk li abik. Kamu dan hartamu itu punyanya bapakmu. Ya, masa riba sama orang tua? Ya, enggak boleh orang kalau ada bapak bilang, nak utang dulu uangmu, tapi kembali lebih Pak Nak. Bilang, masa dikasih riba bapaknya sendiri? Enggak bagus begitu. Jadi enggak boleh begitu. Iya, itu bukan riba kalau bapak kurang kembali. Ya, bahkan kita kasih saja. Ayah saya sudah wafat, tinggal ibu yang masih hidup. Ibu belum membagi warisan, tetapi sudah menyampaikan bahwa saya tidak usah dapat warisan. Dengan alasan saya ada gaji tiap bulan. Sedangkan saudara yang laki-laki, saudara laki 3, semuanya tidak mampu, tidak punya penghasilan tetap. Dalam hati saya berontak. Iya, demi taat kepada ibu saya cuman diam. Saya cuman diam. Apakah ibu saya zalim? Tentunya bahwa kalau dibilang zalim, zalim. Kalau dibilang zalim, zalim. Karena ya kita tidak tahu yang mana yang lebih bermanfaat dari
anak itu. Kan sudah kita baca ayatnya kemarin. Ya. Demikian pula Nabi SAW ketika turun ayat warisan, innallaha qad a'ta dihaqqin haqqah. Allah itu telah memberikan ya orang yang punya hak-haknya. Orang yang punya hak-haknya. Maka kita tunaikan hak masing-masing. Dia kaya, tidak menggugurkan. Dia sebagai ahli waris. Kecuali dia gugurkan dirinya sendiri. Dia bilang, gak usah kasih saya kasih saudaraku jatahku. Nah, itu lain cerita. Tapi kalau dia tidak gugurkan dirinya, bukan kaya miskin yang dilihat. Tapi dia punya hak. Tapi dia punya hak terhadap harta warisan. Kita sampaikan ke ibu kita bahwa saya tidak setuju. Hati saya berontak. Ya. Bagaimana cara ta'aruf sesuai syariat? Dan ilmu apa saja yang harus dipelajari sebelum menikah untuk mengurangi konflik dalam rumah tangga. Kalau cara ta'aruf, saling ta'aruf artinya saling mengenal. Untuk saling mengenal. Ya, caranya adalah pakai pengurus, mengutus orang yang bisa memperkenalkan kita atau yang bisa kita mengenal orang itu darinya. Kita pakai pengurus. Ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau ketika mau menikahi Maimunah, beliau utus Abu Rafi. Beliau utus Abu Rafi yang mengurusnya. Yang mengurusnya. Itu yang dilakukan. Itu yang dilakukan. Kemudian apa saja yang harus dipelajari? Ya, pelajari hak suami, hak istri. Ya, itu yang kita pelajari. Kalau suami, pelajari hak istrinya. Ya, karena banyak konflik karena seorang tidak tahu hak istrinya. Demikian pula kalau istri, pelajari hak suami dalam Islam. Ya, karena banyak juga konflik karena istri tidak tahu hak suami. Tidak tahu hak suami. Padahal dalam masalah, walaupun dalam masalah sepele, itu membuat konflik. Contoh misalnya istri tidak tahu bahwa hak suami itu kalau diajak harus mau. Walaupun lagi di kendaraan. Istri lagi naik motor, suami bilang, pulang dulu, mau kak? Harus dia pulang. Harus dia pulang. Nah, ketika dia tidak tahu, maka dia tidak akan pulang. Akhirnya suaminya tidur di rumah sakit hati. Maka istrinya dapat laknat. Kan itu menyebabkan adanya perselisihan, cekcok. Ya, hati suaminya akhirnya ya kusut. Sehingga dia pulang walaupun cantik ya jadi jelek. Dan hati. Itu makanya harus dia pelajari hak suaminya apa. Hak suaminya apa. Itu dia pelajari. Itu dia pelajari. Itu yang paling penting. Setelah haknya Allah tentunya dia pelajari. Haknya Allah. Dia harus pelajari tauhid. Dia harus pelajari ya sholat, puasa. Dia harus pelajari terkait dengan hak Allah itu lebih utama sebelum hak suami. Sebelum hak suami. Dia pelajari dulu. Karena seorang kalau tidak punya tauhid bahaya. Tidak punya tauhid. Nanti suaminya punya penghasilan sedikit. Dia tidak merasa cukup. Bahkan dia akan kufrul asyir. Dia akan kafir mengingkari hasil suami. Suami sudah berjuang untuk memberikan nafkah sesuai dengan yang dia bisa. Ya, karena suami itu memberikan nafkah istri sesuai dengan kelapangan. Itu di Quran. Man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Siapa yang diberikan kelapangan, kesempitan dalam rezekinya, maka dia berikan uang belanja istrinya sesuai dengan apa yang Allah berikan. La yukallifullahu nafsan illa ma'atah. Allah tidak membebani seorang kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Ini harus dia paham. Nah, ini didapat di tauhid. Dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Yang penting suaminya memang kalau segitu dia dapat. Ya. Kalau kaya ya dia berikan istrinya sesuai dengan kekayaannya. Kalau dia lapang, kasih istrinya juga dengan lapang. Itu wallah alam.
ada katanya apakah ada perbedaan kajian titik dengan kajian salaf, Ustaz? Ada, masa sama. Iya, banyak perbedaannya. Banyak perbedaannya. Kajian salaf, dia mengajak orang di antara ciri-cirinya yang nampak. Kajian salaf, di antara ciri-cirinya yang nampak adalah, tapi yang kita tanyakan ini, satu daurah ini. Ya. Tapi saya sebutkan saja, bahwa kajian salaf itu, di antara ciri-cirinya yang nampak adalah mengajak orang kepada kitabullah, kepada Al-Quran dan sunnah, di atas sunnah yang sahih, di atas pemahaman para sahabat. Itu cirinya. Kajian salaf tidak pernah mengajak orang kepada dirinya. Tidak pernah. Kalau ada orang bilang, kamu harus ikut saya. Oh, itu bukan salaf. Kamu harus ikut kelompok saya, yayasan saya, organisasi saya. Oh, itu bukan salaf. Kajian salaf adalah mendekatkan orang kepada Quran dan sunnah. Kita penyampai hanya perantara. Hanya yang menyampaikan warisan Nabi. Berupa Quran dan sunnah. Ini ciri kajian salaf. Ciri pertama. Ciri kedua, kajian salaf itu adalah ciri-cirinya adalah tasfiyah. Ma'alaqa bihayatil muslimin minasyirki wal aqaid al-fasida wal bid'ah wal khurafat. Ciri kajian salaf itu adalah mereka selalu mengutamakan membersihkan apa yang tergantung di kehidupan kaum muslimin berupa syirik, akidah rusak, bid'ah dan khurafat. Mereka itu fokus bagaimana memperbaiki akidahnya kaum muslimin. Mengingatkan bahayanya syirik, bahayanya bid'ah. Itu kajian salaf. Itu ciri mereka yang disebutkan berdasarkan dalil Quran dan sunnah. Terus juga di antara ciri dari ciri kajian salaf yang disebutkan oleh para ulama kita adalah mereka takdim al-hulul asy-syar'iyyah. Ya. Mereka lebih mendahulukan cara syariat untuk keluar dari setiap masalah. Mendahulukan Al-Quran dan Sunnah kalau ada masalah. Jadi ketika kita punya masalah, ciri kajian salaf adalah apa dalilmu Quran. Misalnya ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Apa dalilmu? Saya ini dalilku. Nah, baru kita satukan. Dalilmu kalau kuat, kalau tidak kuat, kalau kuat sama-sama kuat, apakah bisa dikompromikan atau tidak? Ketika satu kuat, satu tidak kuat, selesai. Kita berpegang dengan yang kuat. Itu dicontohkan. Misalnya kasus di masa sahabat Abu Hurairah. Beliau punya pendapat bahwa siapa yang junub di malam hari di bulan Ramadan, kemudian adzan dia belum mandi. Tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Ternyata Aisyah radhiyallahu taala anha dan Ummu Salamah punya pendapat dan mengatakan Nabi junub di malam hari di bulan Ramadan, adzan belum mandi. Adzan belum mandi. Belum mandi setelah adzan. Sah puasanya. Maka Abu Hurairah ketika mendengar hal itu, mereka berdua lebih tahu tentang Nabi SAW. Nah, ini namanya. Jadi kita kalau ada masalah, kita mengutamakan dalil. Mengutamakan dalil. Jadi kita tidak bilang bahwa kalau saya begini. Tidak. Saya pendapat ini karena dalil ini. Begitu dia. Jadi kita selalu kembali kepada apa? Dalil. Kemudian juga di antara ciri kajian salaf adalah mengingatkan kaum muslimin supaya tidak berdemo keluar dari pemerintah. Walaupun dia maksiat. Walaupun dia zalim. Itu cirinya. Bukan ciri salaf yang kudeta. Pemerintah yang sah. Yang pergi berdemo. Itu bukan ciri kajian salaf. Ya mungkin jamaah yang kita sebutkan tadi tidak masuk di situ. Beda dengan salaf. Salaf walaupun penguasanya zalim, tetap mereka taat pemimpin. Karena memang ada dalil dari Nabi SAW. Ya. Terus
kajian salaf adalah cirinya di antara yang disebutkan adalah selalu ya mengajarkan semangat mengajarkan orang ilmu syar'i yang sahih. Jadi ciri kajian salaf adalah selalu semangat taklim. Itu cirinya. Bagaimana ini ilmu sampai ke orang dengan seluas-luasnya. Itu ciri-cirinya. Mereka tidak sibuk membahas pipa-pipanya pemerintah tersumbat atau tidak. Tidak. Mereka sibuk menyebarkan apa? Ilmu syar'i. Ciri terakhir. Karena ini daurah bisa sebuku ini. Ya. Kajian salaf cirinya adalah ad-da'watu ilallahi ala basirah. Ciri kajian salaf adalah mereka selalu mengajak orang kepada Allah di atas ilmu. Di atas ilmu. Tidak sembarang berucap. Ya, mereka selalu mengajak orang kepada apa? Kepada Allah di atas ilmu. Itu cirinya. Kalau kita dapatkan itu namanya itu salaf. Itu salaf. Kalau selain itu, maka itu bukan salaf. Itu bukan salaf. Dan banyak lagi ciri-ciri yang lain disebutkan. Tapi itu diantaranya saja. Karena kalau saya jawab ini pertanyaan kita butuh sehari. Kita butuh daurah sehari. Disebutkan dalil-dalilnya. Kenapa begitu ciri-cirinya. Itu wallahu alam. Kita cukupkan, alhamdulillah ini kita sudah lewat. Ya, karena kita daurah ciri-ciri kajian salaf. Alhamdulillah. Ya, sudah lewat kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.